Nah, ini materi kita terakhir yang harapan saya nanti setelah diseminasi ini, praktik baik yang saya bagikan ini, Bapak Ibu Dewan Guru semua bisa mengimplementasikan bersama anak-anak Bapak Ibu, baik Bapak Ibu sebagai wali kelas di dalam kelas ataupun dalam mata pelajaran yang Bapak Ibu asuh. Nah, kenapa keyakinan kelas itu penting Bapak Ibu? Karena kita harus bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini ada Bu Emani sebagai wakil kesiswaan yang selalu strict gitu tentang tata tertib peraturan. Nah, yang namanya peraturan itu pasti mengikat kan Bu? Iya. Dan kadang-kadang membuat kita stres ketika kita melanggarnya. Nah, tadi kita udah lihat segitiga restitusi. Begitu menyenangkannya bagi guru dan siswa. Ketika melanggar kita tidak perlu menjadi penghukum Pak Bernardus. Kita tidak perlu menjadi pembuat rasa bersalah. Tapi dengan kita ingatkan lagi keyakinan kelas, anak menyadari apa kesalahannya dan anak bisa membantu dirinya sendiri sebagai motivasi eksternal dan internal dirinya untuk menyelesaikan masalahnya tanpa kita guru membuat anak merasa tertekan. Nah, kita lihat bersama-sama di depan. Nah, perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini lebih mengutamakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Kaitan nilai-nilai kebajikan universal itu adalah tadi kebutuhan dasar hidup manusia. Apa-apa tadi ingat Bapak Ibu? Bertahan hidup, kebahagiaan, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan Bapak Ibu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang kita mau terapkan dalam keyakinan kelas tadi muaranya pada bahwa kita menyadari bahwa kita guru dan peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan dasar Bapak Ibu. Nah, baik, kita akan nonton bersama ya testimoni. Nah, ini contohnya Bapak Ibu yang sudah saya terapkan di dalam kelas ketika kami membuat keyakinan kelas. Nah, itu anak-anak sendiri yang menulis, jadi nanti boleh dipraktekkan ya. Silakan anak-anak menulis keyakinan kelas menurut dia apa, kita dokumentasikan, kita simpan ya Bapak Ibu wali kelas dan guru mapel ya. Nah, sekarang kita lihat videonya. Udah stop. Baik, ini adalah testimoni dari Ananda kita. Halo, selamat siang. Nama saya Restu Hoirunisa, saya siswi kelas 9A dari SMP Negeri 7 Didai. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Sehingga saya percaya dengan keyakinan kelas ini akan membuat saya dan teman-teman akan menjalani pembelajaran kami di SMP Negeri 7 Didai ini dengan nyaman, aman, dan bahagia. Karena ketika kami melakukan sesuatu dan kami sadar hal itu sejalan atau tidak dengan keyakinan kelas kami, maka kami akan mampu menyelesaikannya. Terima kasih. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang Novi. Maaf Bu, saya terlambat lagi. Ya, sekolah kita kan masuknya jam 7 ya. Sekarang jam berapa? Jam 7.30 Bu. Oke, jadi sekarang Noli harus bagaimana dong? Maaf Bu, saya bangun kesiangan. Baiklah, kalau gitu menurut Noli, keyakinan sekolah apa atau yang mana yang perlu Noli tingkatkan? Disiplin waktu, menghargai diri sendiri, dengan menghargai orang lain. Oke, jadi apakah menurut Noli dengan meyakini prinsip disiplin dan saling menghargai itu penting untuk kamu yakini? Iya Bu, saya meyakininya. Oke,
apakah Noli bersedia memperbaiki keterlambatan Noli masuk sekolah? Siap, bersedia Bu. Oke, kalau gitu bagaimana Noli memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan mencoba tidur lebih awal, kemudian memasang alarm Bu. Oke, baik. Noli mau mencoba menyetel alarm. Ada enggak orang yang bisa bantu Noli di rumah? Ada Bu, ibu saya ada di rumah. Oke, selain ibu siapa lagi? Selain ibu ada bapak sama kakak. Oke, kalau begitu kira-kira kapan Noli mau memulainya nih? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Oke, baik Noli. Bagus sekali. Jadi tidur lebih awal, kemudian memasang alarm, kemudian juga meminta tolong untuk dibangunkan oleh mama atau bapak atau kakak atau siapapun yang ada di rumah itu baik supaya bisa membantu Noli disiplin waktu dan menghargai diri serta menghargai orang lain ya. Ya Bu. Oke, kira-kira ada lagi enggak yang bisa kamu lakukan agar tidak bangun terlambat lagi? Tidak ada sih Bu. Oke, baik kalau gitu terima kasih ya nak untuk kerjasamanya. Sekarang kamu boleh masuk ke kelas lagi untuk belajar ya. Nah, terima kasih Bu. Ya, Selamat siang. sama-sama. Selamat siang nak. Selamat siang semuanya. Nama saya Noli. Saya kelas 8A. Saya berasal dari sekolah SMPN 7 Dedai. Setelah mengikuti praktek segitiga restitusi, saya merasa nyaman dan juga tenang. Karena setelah mengikuti praktek ini, saya dapat belajar untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Dan juga saya dapat melihat kesalahan yang telah saya buat, kemudian mencari jalan keluar dari apa yang telah saya lakukan. Jadi saya lebih merasa nyaman berada di lingkungan ini. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bagus. Apa kabar Molimina? Gak enak Bu. Bagus lagi kesel di kelas, bisa menyebut Bagus dengan nama Bapak Bagus. Oke. Gesang bilang apa sama Bagus? Manggil Bagus si Yudi. Ya Bagus marah lah Bu. Masa orang tua Bagus disebut sih? Oh iya baik. Ya pasti kamu marah dan kesal ya sekarang ya. Jelas lah Bu. Oke, Ibu juga akan melakukan yang sama kali ya kalau Bapak Ibu dipanggil seperti itu kepada orang lain ya nak ya. Oke baik kalau begitu apa yang akan kamu lakukan nak? Saya marah, bentak, dan tunjuk-tunjuk gesang di depan teman yang lain. Hah? Kamu bentak-bentak gesang di depan teman-teman? Bagus melakukan itu pasti ada alasan. Apa alasannya nak? Iyalah Bu, masa diam saja. Gesang sudah sering menyebut nama Bapak sama Bagus. Oke, baiklah kalau gitu. Pastinya kamu melakukan itu karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting ya bagi kamu ya. Benar Bu, untung Bagus masih sabar. Membentak dan menunjuk saja padahal sudah greget. Saya pasti membela harga diri Bu. Oke, baik-baik. Benar Bagus. Terima kasih ya nak karena kamu masih mau sabar dan membentak menuju gesang tuh kayak rasanya gimana gitu ya nak. Tapi ya untungnya Bagus tidak melakukan hal yang lebih kasar ya. Nah baik Bagus, Ibu mau bertanya sama kamu sekarang. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas nah, keyakinan kelas kita? Enggak lah Ibu, capek jadi pemarah. Oke, kira-kira Bagus, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu nak, yang terjadi dengan kamu dan gesang? Silakan Bagus. Menghargai orang lain. Oke, menghargai orang lain. Apakah kamu meyakini bahwa menghargai orang lain itu memang penting nak? Yakin Bu. Oke, ya Ibu setuju bahwa kita dalam kelas antara kamu, gesang dan teman-teman yang lain tuh harus saling menghargai. Terima kasih ya Bagus untuk keyakinan kamu. Nah cuman ada keyakinan yang perlu kita jalankan ketika kita sedang marah. Nah bagaimana menurut kamu? Ya Bu, kita harus mulai menghargai diri terlebih dahulu. Saya harus berpikir dan bersabar dalam menghadapi teman. Oke, kalau begitu Ibu mau bertanya, apakah kamu bersedia memperbaiki diri kamu Bagus? Bersedia Bu. Oke, kalau kamu mau memperbaiki masalah ini,
kira-kira Bagus akan jadi orang yang seperti apa supaya masalah ini antara kamu dengan Gesam bisa kamu selesaikan, nak? Menjadi penyabar, menghargai orang lain dan bertanggung jawab, Bu. Oke, menjadi penyabar, menghargai orang lain dan bertanggung jawab. Bagus sekali. Nah, mudah-mudahannya besok Bagus, Gesam dan teman-teman yang lain bisa mempraktekkan ya untuk bisa lebih sabar, kemudian menghargai orang lain dan bertanggung jawab. Bagus, terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih. Selamat siang, nak ya. Ya, jangan diulangi lagi ya. Siap, Bu. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bagus. Saya kelas 8B. Saya berasal dari SMPN 7 Dedai. Setelah saya melakukan praktik segitiga restitusi, sekarang saya sudah bisa menyelesaikan masalah dengan keyakinan saya sendiri. Dengan ini, saya merasa nyaman dan tenang karena saya tidak ada tekanan untuk menyelesaikan masalah. Dari ini, saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, setelah tadi kita bersama-sama melihat video praktik baik, berbagi pengalaman penerapan dari segitiga restitusi antara saya sebagai guru bahasa Inggris memanggil anak kita Ananda Nuli yang sering sekali terlambat datang ke dalam kelas karena kita masuknya jam 7, dia datangnya jam 7.30, kayak lagu aja ya. Kayak gimana lagunya nanti? Ah, gila kalau penyanyi lain ya partnya. Nah, jadi tadi menurut Bapak Ibu, apakah saya ada memberi hukuman kepada Noli? Tidak ada ya, boleh dia? Tidak ada. Kemudian apakah saya juga memberikan solusi kepada Noli untuk menyelesaikan masalah dia datang terlambat itu, Bu Yanti, ada nggak saya kasih? Lalu siapa yang menyadari dan akhirnya membuat solusi untuk masalah dia sendiri? Siswa tersebut yaitu Noli. Nah, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu menyadari, kita sama-sama lihat bahwa inti dari segitiga prostitusi itu adalah yang pertama, Bapak Ibu, kita menanyakan keyakinan dulu. Apakah saya tadi ada menanyakan keyakinan kepada Noli? Ada enggak? Keyakinan Noli tentang kelas yang efektif itu ada enggak? Tadi Noli bilang. Ada. Dia sadar harusnya dia datang tepat waktu. Nah, dia tahu bahwa itu untuk dalam bentuk menghargai diri dia, menghargai orang lain. Nah, yakin itu keyakinan kelas Noli yang udah kita buat bersama, bahwa harus menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain, makanya harus datang tepat waktu. Bagus sekali Bapak Ibu. Kemudian saya menstabilkan identitas. Sebagai guru saya melakukan menstabilkan identitas kepada Noli. Ada kalimat saya tadi. Lalu Noli, saya bilang, kamu udah tahu kita harus apa tadi? Menghargai diri, menghargai waktu dan menghargai orang lain, datang tepat waktu. Lalu saya tanya, apakah Noli anggap itu perlu? Ya kan? Lalu Noli jawab apa? Perlu, Bu. Nah, karena Noli sudah saya stabilkan keyakinan dia tadi tentang dirinya yang melakukan kesalahan itu, dan dia tahu apa yang menjadi penting bagi dia karena melakukan kesalahan itu, barulah kita bisa memvalidasi kebutuhan Noli. Memvalidasi kebutuhan Nolinya bagaimana tadi? Nah, saya bilang, kalau begitu Noli, supaya kamu tidak datang terlambat, kira-kira keyakinan bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Noli ada jawab enggak solusinya tadi? Supaya dia tidak terlambat. Ada kan? Nah, apa misalnya? Hidup alarm, dia bilang, minta bangunkan mama, bapak ya tidur lebih awal. Benar sekali. Sampai sini Bapak Ibu bisa memahami segitiga restitusi? Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu terapkan ke dalam kelas? Kira-kira kalau kita terapkan, anak stres nggak? Karena apa dia nggak stres? Iya, karena solusi dia yang buat sendiri. Kita nyalahin dia nggak sebagai guru? Kita menjadi pembuat rasa bersalah nggak kira-kira? Bu Emma, Ibu Emma membuat Noli merasa bersalah nggak? Enggak kan? Enggak. Kemudian Bapak Ibu sebagai penghukum nggak di situ? Ada Bapak Ibu hukum? Enggak. Tugas kita hanya apa Bapak Ibu? Tugas kita hanya menyanyikan dia kembali apa keyakinan kelas. Kita tanya dia, kan kita udah bagi tata tertib, kita udah buat kesepakatan kelas, kita udah buat keyakinan kelas, kita tanyakan. Nah, semangat Bapak Ibu untuk mempraktekannya? Semangat. Ya, tepuk tangan untuk mempraktekannya. Oke, satu lagi terakhir. Nah, ini keyakinan kelas.